Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Ya, baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya kita dapat bertemu di pertemuan kali ini walaupun secara online. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai hari ini, pada ketua kelas silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini selesai, ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu untuk melihat keaktifan kalian ya. Yang pertama ada Fitri Dewanti, Hadir, Bu. Fania, Hadir, Ibu. Nori. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua masuk pada pertemuan hari ini ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini beserta model pembelajaran dan juga apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Kan untuk dibuka terlebih dahulu bukunya. Oke, tujuan kita pada hari ini adalah kita dapat menentukan. Baik, karena tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait SPLTV, yaitu Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Sebelumnya di kelas SMP mungkin kita sudah mendapat materi sebelum SPLTV, yaitu SPLDV, Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Jadi untuk di SMA atau jenjang SMA kita mulai lebih tinggi lagi dari masa SMP, yaitu kita membahas dari 3 variabel. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya sebentar nih terkait dengan budaya-budaya kita, budaya di sekitar kita. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah makan galendo tidak? Ada yang pernah? Saya pernah, Ibu. Fania pernah nyoba di mana galendonya? Di Pas Ciamis, kapan? Ibu. Di Ciamis, kebetulan papa saya orang Ciamis. Jadi setiap pulang dari liburan suka bawa oleh-oleh galendo, Bu. Oke, enak nggak rasanya kalau menurut Fania? Menurut saya enak sih, Bu. Kira kan galendo kan tidak hanya satu produksi saja, maksudnya itu ada beberapa jenis yang lainnya. Kira-kira kalau dalam satu produksi, ada nggak pendataan dari produksi itu sendiri? Mungkin dari satu produk yang dengan rasa ini atau dengan yang rasa lainnya. Kira-kira melakukan pendataan tidak? Saya, Bu. Mungkin kalau misal di setiap produksi itu ada yang mencatat supaya nanti hasil penjualan dan pendapatannya pasti bisa lebih terdata secara sistematis seperti itu, Bu. Nah, jadi setiap produksi itu biasanya didata dari rasa yang pertama atau dari rasa yang kedua atau mungkin dari merek pertama, dari merek yang kedua. Nah, dicatatlah seharga sekian. Jadi satu produk ini harganya sekian karena biasanya beda rasa itu beda harga juga. Karena tergantung karena contohnya ya, yang rasa coklat itu yang sering dimakan dan sebagainya seperti itu. Jadi memang harganya itu berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke SPLTV, nah ini Ibu ada beberapa video yang bisa kalian tonton terlebih dahulu. Nanti setelah itu silakan berargumen terkait dengan video yang telah kalian tonton. Kira-kira dari sini ada pertanyaan mungkin? Cukup, Bu. Ibu. Oke, baik. Ibu share screen ya. Itu tadi terkait dengan penjualan Galindo, karena Galindo memiliki beberapa rasa-rasa yang berbeda dan pastinya harga yang berbeda di setiap produknya. Nah, kira-kira dari anak-anak sekalian di sini, adakah yang bisa menyampaikan argumennya terkait dengan penjualan Galindo yang telah kita putar hari ini? Nah, silakan. Ya, baik Ibu. Kalau lihat dari video yang kita tonton bersama, menurut Fitri untuk penjualannya mungkin akan berbeda ya Ibu, karena kan disesuaikan dengan harganya. Begitupun dengan rasanya, karena setiap orang tuh pasti punya rasa masing-masing Ibu. Jadi harganya pun akan berbeda disesuaikan dengan rasa yang ada di sana Ibu. Oke, betul sekali ya Fitri ya. Jadi setiap rasa itu dia memiliki harga yang berbeda-beda karena biasanya rasa yang paling condong itu pada rasa coklat. Nah, itu yang paling disukai oleh beberapa warga atau beberapa wisatawan sehingga dia memiliki harga yang lebih tinggi daripada rasa-rasa yang lainnya. Kita masuk lagi ke pembahasan kita yang utama yaitu SPLTV. Nah, kegunaan dari SPLTV ini adalah untuk menentukan harga persatuan. Contohnya, Ibu kan membeli beberapa rasa, ada 5 rasa coklat, 3 rasa stroberi atau 4 rasa nanas. Nah, untuk mencari satuan harga itu biasanya bisa menggunakan sistem SPLTV yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut Ibu akan membuka PPT Ibu ya. Nah, ini sekarang Ibu mau share screen lagi terkait dengan PPT. Nah, mohon untuk dikeluarkan bukunya dan ditulis materi yang akan Ibu sampaikan. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Langsung saja pada pembahasan terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel.
Selanjutnya adalah terkait dengan bentuk umum. Selanjutnya kita masuk kepada metode pembahasan. Di sini ada contoh 2x ditambah 3y min z sama dengan 20. Nah, itu masuk persamaan pertama. Nah, yang persamaan kedua adalah 3x plus 2y sama dengan 20. Persamaan yang kedua. Ketiga adalah 4y ditambah 2z, persamaan yang ketiga. Di sini kita menentukan nilai x, y, z. Jadi, nilai dari x adalah, untuk itu silakan disimak video berikut. Videonya sudah Ibu tuliskan di WA grup ya. Silakan kalian buka. Silakan untuk pertanyaan pertama dijawab oleh Nori. Yang A itu buatlah kalimat matematika dari cerita di atas. Buat yang A itu tadi Rina cari Eno, mungkin langsung aja 2R di sini R-nya itu melambangkan roti, K-nya itu melambangkan keripik, permennya itu dilambangkan oleh P. Jadi 2R ditambah 2K ditambah 3P sama dengan 19.000, 3R ditambah K ditambah 3P sama dengan 21.000, R ditambah 4K ditambah 2P sama dengan 19.000. Kemudian untuk yang P, Ciko bisa mengetahui harga satuannya itu dengan cara apa? Bisa dengan cara substitusi, eliminasi maupun dengan cara gabungan. Terus manfaat kita bisa mempelajari ini yaitu kita bisa mengetahui nih harga rotinya berapa, keripiknya berapa, permennya juga berapa. Jadi ketika kita membutuhkan beberapa roti, beberapa keripik, beberapa permen juga nanti bisa langsung mengetahui harganya seperti itu. Terima kasih Nori atas jawabannya. Nanti menjawab nomor 2. Ini udah coba hitung Ibu pakai cara apa gabungan substitusi dan eliminasinya kayak gitu Ibu. Nah tadi itu ketemu si satuan harga roti itu 5.000, terus satu harga keripik itu 3.000, dan satu permen itu ada 1.000. Jadi kalau misalnya Ciko mau beli satu roti ditambah satu keripik dan satu permen itu total yang harus dia bayar adalah 9.000 Ibu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Nah, Di sini Ciko membawa uangnya 20.000 nih. Kira-kira apakah uangnya akan cukup jika dia membeli 2 roti, 3 keripik dan 2 permen? Silakan yang ingin menjawab. Ibu, saya izin menjawab nomor 3. ya silakan. Jawabannya adalah tidak cukup Bu, karena setelah ditotalkan, harga 2 roti itu 10.000, 3 keripik 9.000, dan 2 permen itu 2.000. Jadi totalnya adalah 21.000, sedangkan uangnya 20.000, maka uangnya kurang 1.000. Jadi tidak akan cukup Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Fania ya atas jawabannya. Iya Ibu. Dari permasalahan tersebut, dari yang sudah kalian kerjakan, ini termasuk permasalahan kontekstual, yaitu berbasis masalah. Sehingga kalian sudah bisa untuk menganalisis beberapa materi dari SPL, EV. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, silakan teman-teman membuka 2 soal yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp ya, silakan. Untuk soal ini silakan dikerjakan. Ibu akan membagi kelompok dari kalian. Jadi kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok besar. Nah, hasil ini Ibu dapatkan dari hasil pengerjaan kalian terkait soal 2 soal tersebut. Kelompok pertama yaitu kelompok A adalah Nori Laraswati dan yang kelompok kedua ada Fitri Dewanti dan Fania. Silakan dikerjakan soal di LKPD yang Ibu sudah berikan di masing-masing kelompok. Untuk kelompok A ada kelompok B ada soal ini. Ini silakan dilihat. Ada 2 permasalahan ya. Ada masalah pertama dan juga masalah kedua. Nah, untuk kelompok B silahkan untuk menentukan satu soal yang mau dikerjakan dan juga dipresentasikan. Itu juga dengan kelompok A. Silahkan dikerjakan. Silahkan memilih salah satu masalah saja untuk dipresentasikan dan dikerjakan. Untuk jawabannya bisa ditulis di kertas masing-masing. Untuk kelompok A, kira-kira Nori mau menjawab sekarang atau mempresentasikan hasilnya? Oke, silahkan dipresentasikan hasilnya. Baik Ibu, di sini soalnya itu terkait dengan tempat parkir sebuah pembelanjaan ya Bu. Saya izin share screen dulu Ibu. Yang kalian dapatkan dari teks di atas yaitu di sini saya misalkan dulu X-nya itu mobil, Y-nya itu kendaraan roda 3, X-nya itu kendaraan roda 2. Nah, dari soalnya itu kita dapatkan suatu kalimat matematikanya yaitu 4X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 63, X plus Y sama dengan 11, X plus Z sama dengan 18. Ya, selanjutnya apa yang ditanyakan di dalam teks yaitu terkait dengan banyaknya setiap kendaraan, yaitu nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, di sini saya menggunakan rumus dari persamaan ini menggunakan metode substitusi. Di sini X plus Y sama dengan 11, jadi kita ubah Y sama dengan min X plus 11. Yang di sini X plus Z sama dengan 18 juga menjadi Z sama dengan min X plus 18. Nah, persamaan awalnya yaitu 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 63, kita substitusikan nilai Y dan nilai Z-nya. Dalam persamaan tersebut, nanti kita peroleh X-nya itu sama dengan 6. Setelah kita peroleh nilai X, kita bisa menentukan nilai Y, yaitu 5. Setelah kita menentukan nilai Y, kita juga bisa menentukan nilai Z, yaitu 12. Sehingga kesimpulannya adalah banyak mobilnya 6, banyak kendaraan roda 3-nya itu 5, banyak roda 2-nya itu 12. Seperti itu, Bu. Baik, benar sekali ya Nori ya. Jadi yang didapatkan adalah yang telah Nori sampaikan tadi. Nah, kira-kira nih dari kelompok yang lain, dari kelompok B kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Nori? Silakan. Saya izin menanggapi Ibu terkait Ya, tadi silakan. jawaban dari Nori yang udah disampaikan. Nah, itu tuh cara nyarinya gimana ya? Apakah pakai eliminasi doang atau gimana? Soalnya jawaban yang saya dapatkan itu kok beda. Baik, terima kasih ya dari Fitri atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Fitri atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaannya Fitri tadi ya. Saya menggunakan metode substitusi. Di sini sehingga saya langsung mengubah nilai Y, variabel Y ini ke dalam bentuk X, si Z-nya juga saya ubah dalam bentuk X. Kemudian kita langsung substitusikan ke sini. Persamaan yang pertama, yaitu 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 65. Setelah kita substitusikan, nanti kita peroleh nih nilai X-nya. Kemudian Y-nya kita juga bisa dapetin, si Z-nya juga kita bisa dapetin juga. Kesimpulannya yaitu mobilnya ada 6, kendaraan roda 3-nya ada 5, sama kendaraan roda 2-nya ada 12.
Baik, terima kasih ya kepada Nori. Berikan tepuk tangannya teman-teman untuk kelompok penyaji. Terima kasih untuk kelompok A. Selanjutnya Ibu akan langsung saja pada kelompok B. Silakan untuk penyaji. Baik, di sini kelompok kami akan menjawab masalah 1. Dari soal tersebut, informasi yang saya dapatkan adalah saya memisalkan X sebagai harga 1 porsi galendo, Y sebagai harga 1 porsi es jeruk, dan Z sebagai harga 1 porsi nasi oncom. Dari pemisahan tersebut didapat sistem persamaan linear, yaitu yang persamaan pertama 3X tambah Y tambah Z sama dengan 75.000. Kemudian persamaan kedua, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 55.000. Persamaan ketiga, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 80.000. Di sini kemudian saya menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan. Yang pertama di sini eliminasi dulu persamaan 1 dan 2, didapat ini 2X min Y sama dengan 20.000. Dan ini dijadikan persamaan keempat. Kemudian setelah itu eliminasi persamaan 3 dan 2, didapat X min Y tambah Z sama dengan 25.000. Ini menjadi persamaan keempat. Kemudian dari persamaan 4 itu didapat Y sama dengan 2X dikurangi 20.000. Jadi harga 1 porsi galendo Rp15.000, 1 porsi es jeruk Rp10.000, dan 1 porsi nasi oncom adalah Rp20.000. Sekian Ibu presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Fania yang sudah menjelaskan ya. Jadi dari soal kelompok B, Fania menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode eliminasi dan yang kedua adalah metode substitusi. Ibu simpulkan saja untuk hasil pengerjaan kita dalam hari ini adalah untuk pengerjaan dari SPLTV itu bebas kalian mau menggunakan rumus atau metode yang seperti apa, membuat gabungan ataupun hanya terfokus pada metodenya saja itu tidak apa-apa. Yang penting hasil yang didapatkan tetap sama. Baik, Bu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif selama proses pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya untuk di pertemuan hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, silakan dari beberapa dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan dibuka mikrofonnya. Saya izin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu. Buat yang saya peroleh itu materinya terkait dengan SPLTV. Nah, SPLTV itu sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini tentu karena 3 variabel pasti memuat 3 variabel itu sendiri. Bisa dalam bentuk X, Y, Z, A, B, C, ataupun bentuk lainnya juga. Nah, untuk memperoleh suatu nilai dari variabel ini bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, maupun gabungan. Seperti itu. Baik, terima kasih Nori atas kesimpulannya. Benar ya anak-anak ya. Jadi kesimpulannya jika substitusi itu adalah mengubah variabelnya, kalau eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabelnya, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Ibu tutup pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk lebih memperhatikan lagi terkait dengan SPLTV. Sekian dari Ibu. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu.